Sada, biasa disapa Aini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yolanda sebagai dosen pembimbing kami mata kuliah menulis. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 kelas X3A, kami ingin membahas mengenai jenis-jenis karangan. Apa aja sih jenis-jenis karangan itu? Mari kita sama-sama mengupas hal-hal mengenai jenis-jenis karangan di kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan sebuah karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang mengandung cerita atau peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu yang jelas. Karangan narasi dibuat untuk dapat membuat para pembaca menjadi terhibur melalui cerita yang dikemas secara menarik, baik itu yang sifatnya fiksi atau non-fiksi. Cerita itu dijelaskan secara urut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dengan bahasa lain, cerita di dalam karangan narasi disampaikan secara kronologis. Jenis karangan narasi bisa dijumpai dengan berbagai karya sastra tertulis atau prosa, seperti cerpen, novel, roman, dan hikayat. Ciri-ciri karangan narasi itu apa aja sih? Karakteristik atau ciri-ciri karangan narasi yang memiliki perbedaan dengan jenis karangan lainnya adalah: 1. Ia mempunyai isi dan bentuk cerita atau kejadian. Kedua, karangan narasi menyampaikan isi dalam bentuk cerita secara kronologis atau urutan. Yang ketiga, isi karangan narasi berbentuk konflik baik antara tokoh dengan tokoh-tokoh lainnya. Lalu yang terakhir, keempat, mempunyai unsur pembangunan seperti tema, setting, latar, tokoh, dan lain-lainnya. Kemudian, jenis-jenis karangan narasi. Ada 3 jenis karangan narasi, yaitu ada karangan narasi ekspositoris, lalu karangan narasi artistik, kemudian yang terakhir karangan narasi sugestif. Apa aja sih karangan narasi ekspositoris? Karangan narasi ekspositoris itu yaitu jenis karangan narasi yang mengandung tentang suatu kejadian yang diceritakan secara runtut atau beraturan. Kemudian karangan narasi artistik yaitu merupakan jenis karangan narasi yang mempunyai tujuan untuk menghibur pembacanya dengan cerita-cerita yang menarik. Kemudian yang terakhir, karangan narasi sugestif ialah jenis karangan narasi yang mengandung sebuah cerita yang mempunyai unsur menghibur. Selain itu, ceritanya mempunyai pesan atau tujuan tertentu di dalamnya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai karangan eksposisi. Nah, di sini kita nanti akan bahas mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, sampai dengan langkah-langkah. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan struktur karangan eksposisi. Nah, karangan eksposisi merupakan suatu informasi, pemaparan, penjelasan mengenai suatu objek atau uraian ilmiah dengan tujuan agar orang lain mengetahuinya. Nah, di sini si penulis tidak memaksakan atau tidak memaksakan pola pikir dan sikap si pembacanya. Apa sih manfaat dari karangan eksposisi di sini? Nah, manfaatnya adalah agar pembaca memperoleh informasi baru atau informasi tambahan. Baiklah, kita akan masuk ke ciri-ciri dari karangan eksposisi. Yang pertama, berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Pengertian dan pengetahuan di sini yang dimaksud adalah sebuah informasi, yaitu informasi yang dimaksud adalah sebuah tema yang harus ditentukan sebelum menulis sebuah karangan.
Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini dalam sebuah karangan eksposisi harus mendeskripsikan apa, mengapa, dan bagaimana agar pembahasan yang dibahas itu lebih terperinci dan mudah dipahami rentetan alurnya oleh para pembaca. Nah, yang ketiga yaitu disampaikan dengan bahasa yang baku dan lugas. Bahasa yang baku dan lugas yaitu menurut ejaan KBBI karena agar mudah dipahami dan mudah diterima oleh para pembaca, karena bahasa yang baku dan lugas ini menggunakan makna sebenarnya dan tidak bertele-tele sehingga mempermudah pemahaman bagi para pembaca. Yang keempat yaitu menggunakan nada netral, tidak memihak, tidak memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Nah, di sini apa sih maksudnya? Yaitu tidak tidak mencondongkan atau tidak mengharuskan satu nada. Satu nada yang harus digunakan oleh para pembaca. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis karangan eksposisi. Nah, di sini saya merangkum 6 jenis karangan eksposisi. Yang pertama yaitu karangan eksposisi definisi, yaitu adalah sebuah karangan dalam bentuk pemaparan atau penjelasan tentang topik tertentu. Di sini saya contohkan misalnya seperti dalam buku pelajaran. Yang kedua yaitu karangan eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu, misalnya dalam proses pembuatan tempe atau tahu. Nah, yang ketiga karangan eksposisi ilustrasi. Di sini merupakan sebuah gambaran atau penjelasan yang bersifat konkret agar si pembaca tidak bingung saat membaca karangan eksposisi tersebut. Oke, karangan yang keempat yaitu karangan eksposisi laporan, yaitu merupakan suatu informasi penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan secara bersama. Misalnya penelitian mengenai kulit buah naga yang dimana fungsinya untuk mencegah kanker dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu karangan eksposisi perbandingan. Di sini menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih dengan menggunakan dasar tertentu. Nah, yang keenam merupakan karangan eksposisi klasifikasi. Di sini memaparkan informasi mengenai topik utama yang dikembangkan dengan mengelompokkan berdasarkan subtopik tersebut. Oke, kita masuk ke struktur karangan eksposisi. Yang pertama membahas tentang tesis. Di sini merupakan pembukaan, di mana merupakan sudut pandang pemikiran dari seorang penulis dan nantinya diperkuat oleh argumen. Yang kedua yaitu argumen yang merupakan alasan yang berisi bukti-bukti. Bukti-bukti di sini maksudnya adalah misalnya pendapat dari para ahli, pendapat oleh umum yang diperkuat dengan referensi terpercaya. Yang ketiga merupakan penegasan ulang, merupakan bagian akhir dari sebuah karangan. Dan di sini seperti namanya, penegasan ulang berarti berisi penegasan yang menegaskan kembali tesis dan pembuktian atau penguatan yang terdapat pada argumentasi. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu mengenai langkah-langkah menulis karangan eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Tentu saja dalam menulis, hal utama yang harus dilakukan yaitu harus menentukan topik karena ini penting. Yang kedua, merupakan menentukan tujuan eksposisi setelah kita menentukan topik yang kita tentukan tadi. Tentunya dalam menulis kita harus menentukan tujuan apa sih tujuan yang harus kita capai dalam menulis karangan ini. Dan yang ketiga, membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kerangka karangan dalam karangan eksposisi ini merupakan struktur yang pasti untuk mempermudah pemahaman para pembaca. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi suatu karangan yang utuh. Nah, setelah kita menentukan karangan tadi, kita kembangkan tuh di bagian akhirnya agar menjadi karangan yang utuh dan detail secara terperinci dan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, kita masuk ke karangan argumentasi. Berbeda dengan karangan eksposisi tadi, di karangan
berusaha meyakinkan tulisannya kepada pembaca sehingga mengubah pola pikir si pembaca. Ciri-ciri dari karangan argumentasi yang pertama yaitu merupakan karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini merupakan sebuah laporan yang tertulis yang memaparkan hasil penelitian dari seorang penulis. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang rasional dan objektif. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa rasional dan objektif? Yaitu bahasa yang dilakukan dengan hal yang sesuai dengan yang ada, dengan yang ada dan terjadi yang sebenarnya. Nah, sedangkan objektif yaitu mengenai suatu keadaan yang sebenarnya. Sama sih ya pengertian dua ini. Yang ketiga, menggunakan argumen-argumen yang kuat. Nah, pastinya di sini argumen atau pendapat-pendapat dari referensi buku atau para ahli itu sangat diperlukan. Nah, yang keempat, menggunakan pemikiran yang logis. Nah, itu adalah pemikiran yang masuk akal. Yang kelima itu menunjukkan bukti atau fakta-fakta yang aktual, yaitu bukti yang benar-benar ada, bukti yang benar-benar fakta dan atau berita terhangat yang baru-baru saja terjadi. Suka jenis-jenis karangan argumentasi. Di sini saya menyimpulkan dua jenis dari karangan argumentasi. Yang pertama, karangan argumentasi sebab akibat. Apa sih maksudnya? Yaitu argumentasi ini berisi paragraf yang diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebabnya. Nantinya selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut kemudian dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan efek atau akibat dari sebab yang dipaparkan sebelumnya. Yang kedua yaitu jenis karangan argumentasi akibat sebab. Nah, jenis karangan ini merupakan keterbalikan dari karangan argumentasi sebab akibat tadi. Nah, karangan ini berisikan paragraf yang diawali dengan pendapat berupa akibat. Kemudian pada bagian akhir nanti dijabarkan penyebabnya apa sehingga menimbulkan akibat tadi. Nah, struktur karangan argumentasi yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini penulis memberikan tema apa yang akan dibahasnya seperti biasa ya. Yang kedua, tubuh argumen. Nah, di sini berisikan pandangan-pandangan atau argumen mengenai tulisan yang akan dibahasnya nanti. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, di sini merupakan bagian inti atau ringkasan dari sebuah tulisan sehingga si pengarang ini akan mudah untuk menjabarkan suatu topik yang akan dibahas dalam karangan ini. Suka langkah-langkah menulis karangan argumentasi. Yang pertama pastinya menentukan topik dan tema dari karangan ini. Nah, ini adalah bagian terpenting ya teman-teman, bagian pendahuluan atau bagian pembuka untuk menulis karangan argumentasi, karena ini adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam menulis karangan. Yang kedua yaitu menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan disusun atau dibuat dengan memperhatikan hal-hal jenis karangan argumentasi yang akan dibuatkan. Tadi ada dua jenisnya tuh, jenis sebab akibat atau akibat sebab. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka karangan. Nah, tadi sudah menentukan jenisnya. Sekarang kita mengembangkan kerangka karangan yang lebih jelas lagi, dan untuk pengembangan ini dilakukan untuk menyusun suatu karangan sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, tahap yang terakhir dalam langkah-langkah dalam membuat karangan argumentasi ini adalah penyuntingan atau menyunting karangan. Nah, di sini adalah bagian terakhir dari sebuah langkah-langkah menulis argumentasi. Di sini para penulis mencoba untuk melihat kembali tulisannya dari awal sampai akhir, dan di sini tidak hanya atau khusus untuk penulis saja yang boleh untuk melakukan penyuntingan, tetapi di sini juga boleh orang lain untuk melakukannya. Jenis karangan yang berikutnya adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan berdasarkan hasil dari kesan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Pembaca dituntut untuk dapat berimajinasi, seolah-olah mereka dapat merasakan, melihat apa yang
penulis gambarkan atau lukiskan dalam karangan tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi ada 5. Yang pertama, memperlihatkan detail atau rincian tentang objek. Yang kedua, bersifat mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca. Yang ketiga, menyangkut objek yang dapat diindra oleh panca indera. Maksudnya adalah menyangkut objek yang dapat dilihat, dirasakan oleh panca indera kita gitu. Nah, pada umumnya objeknya itu biasanya benda, alam, warna, dan manusia. Yang keempat, penyampaiannya dengan gaya yang memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah atau menarik. Yang terakhir, cara penyajiannya lebih umum menggunakan susunan ruang. Nah, susunan ruang yang dimaksud di sini adalah polasi penyajiannya itu berfokus pada ruang di sekitar peristiwa itu berlangsung, seperti tempat berlangsung peristiwanya itu di mana terjadinya. Jenis karangan deskripsi itu dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu deskripsi ekspositorik dan yang kedua yaitu deskripsi impresionistik. Deskripsi ekspositorik ini dibuat untuk dapat memberikan karangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga si pembaca itu seolah-olah dapat melihat dan merasakan apa yang penulisnya itu tulis dalam karangan tersebut gitu. Jadi kalau di karangan yang ini tuh, karangan si deskripsi ekspositorik itu lebih ke karangan yang sebenarnya, sejujur-jujurnya yang dilihat dan dituangkan oleh si penulis dalam karangan tersebut. Sedangkan deskripsi impresionistik itu deskripsi yang lebih menggambarkan sesuatu secara subjektif, memiliki nilai keindahan karena di dalamnya itu menggunakan gaya bahasa sastra. Nah, lebih disederhanakannya lagi, deskripsi ini tuh lebih menekankan pada impres atau kesan penulisnya pada saat penulisnya itu melakukan observasi. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Kalau deskripsi umum ini mencangkup identifikasi dan klasifikasi. Kalau yang kedua, deskripsi bagian, yaitu menceritakan tentang gambaran-gambaran atau intinya gitu. Nah, kalau yang terakhir, penutup itu lebih kepada kesan penulis gitu. Yang terakhir adalah langkah-langkah menulis karangan deskripsi. Yang pertama, menetapkan tema tulisan. Yang kedua, menetapkan tujuan tulisan. Biasanya tujuannya adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap suatu objek pada pembaca. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan tulisan. Bahan tulisannya berupa hasil observasi, wawancara, membaca buku, koran, atau majalah. Yang keempat adalah menyiapkan kerangka tulisan. Kerangka tulisannya berupa struktur yang sebelumnya sudah saya bahas. Dan yang kelima adalah mengembangkan tulisan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis karangan. Dan saya sendiri akan membahas mengenai karangan persuasif. Apa sih karangan persuasif itu? Karangan persuasif adalah karangan yang ditulis untuk mengajak, menghimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh penulis dalam tulisannya. Kemudian ada ciri-ciri karangan persuasif, diantaranya karangan persuasif berusaha mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang diminta oleh penulis dalam tulisannya. Karangan persuasif juga meyakinkan pembacanya dengan disertai fakta-fakta yang mendukung, tidak menimbulkan konflik, kemudian bersifat mengajak pembaca. Kemudian ada struktur karangan persuasif, diantaranya ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kemudian ada langkah-langkah menulis karangan persuasif. Kita harus mempersiapkan topik dan tujuan, membuat kerangka rangkaian, kemudian mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk karangan persuasif, membuat kesimpulan, kemudian menuliskan penutup karangan. Kemudian ada jenis-jenis karangan persuasif, diantaranya karangan persuasif politik, berisi tentang ajakan atau himbauan yang berhubungan dengan dunia politik.
Jenis karangan ini sering digunakan oleh orang-orang politik untuk menyampaikan dan mempengaruhi pembacanya tentang gagasannya yang berhubungan dengan politik. Kemudian ada karangan persuasif pendidikan. Umumnya digunakan oleh suatu lembaga atau mereka yang menjadi pemerhati pendidikan. Jenis karangan ini berupa himbauan, ajakan, motivasi agar pembaca mau lebih memperhatikan pendidikan. Kemudian ada karangan persuasif advertensi. Karangan jenis ini digunakan untuk tujuan komersial atau iklan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Biasanya digunakan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa kepada konsumen. Dan yang terakhir ada karangan persuasif propaganda. Propaganda merupakan penerapan atau penerangan dan pemahaman suatu pendapat dengan tujuan meyakinkan seseorang. Kemudian, karangan propaganda ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Jenis karangan ini sering ditemukan di media-media cetak. Baik, terima kasih. Saya Sinta Bella dari perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me dumb